Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Kadifa. Kembali lagi dengan saya Dr. Aci dalam Bincang Sehat bersama Klinik Kadifa. Oke, sore ini kita akan membahas topik yang sering sekali kita temukan di sekitar kita, yaitu mengenai penyakit stroke. Di tengah kita sudah hadir narasumber kita, yaitu Dr. Dewi Indah Prasetyastuti, spesialis neurologi. Beliau adalah dokter spesialis saraf yang berpraktek di Klinik Kadifa juga. Oke, kita sapa dulu Dr. Dewi, spesialis neurologi. Selamat sore, dokter. Selamat sore, Dr. Aci. Apa kabar, dok? Sehat? Alhamdulillah. Baik. Ya. Jadi sore ini kita mau berbincang sedikit nih, dok. Sebenarnya ngobrol-ngobrol aja ya, sharing-sharing tentang penyakit yang sering banget kita temukan di sekitar kita, yaitu penyakit stroke ya, dok ya. Ya. Boleh. Oke. Jadi sebenarnya kan kita udah sering dengar kata stroke nih, dok. Sebenarnya sakit stroke itu apa sih, dok? Stroke itu sebenarnya kalau biasanya sih di masyarakat yang paling tahu bibirnya merot itu disebut stroke. Cuma stroke sendiri itu merupakan suatu penyakit di otak di mana terjadi gangguan fungsi sarafnya. Itu. Biasanya kenapa sih kok seseorang itu bisa terkena stroke itu, kenapa, dok, penyebabnya, dok? Kalau stroke itu sebenarnya bukan suatu penyakit yang berdiri sendiri, dok. Ya, jadi seperti yang sudah kita tahu banyak faktor yang mempengaruhi. Ya. Misal seseorang itu mempunyai penyakit darah tinggi. Semisal darah tingginya itu dia tidak minum obat rutin, otomatis kan akan tinggi terus. Dan endingnya juga akan berakibat stroke. Faktor yang lain bisa diakibatkan adanya penyakit gula. Ya, penyakit gula. Jadi kadang kalau di masyarakat kita itu kan kadang, oh gula kan saya kan nggak berasa apa-apa, saya sehat-sehat aja kok. Ternyata setelah dicek gulanya tinggi, ya. Dan pasiennya kalau belum ada gejala biasanya juga tidak mau rutin minum obat. Ya. Sama juga seperti yang darah tinggi tadi. Ya, biasanya pasien nunggu gejalanya pusing dulu baru mau minum obat. Itu pun kalau pusingnya sudah membaik, ya sudah obatnya di-stop. Jadi memang agak susah sih itu ya untuk penjelasannya, untuk berobat rutin dan lain-lain ya. Jadi biasanya yang ditemukan di pasien-pasien itu karena nggak minum obat rutin, tahu-tahu muncul gejala stroke itu. Gitu. Tapi gejala stroke itu apa aja sih, dok, sebenarnya selain bibir merot itu? Kalau gejala stroke sih biasanya sih yang sering ditemui ya lumpuh separuh tubuh. Ya, lumpuh separuh tubuh, mungkin bibirnya merot, bisa juga kegangguan fungsi bicaranya. Jadi bicaranya itu jadi pelo. Jadi misal orang bisa melafalkan kata lari-lari, tapi kalau pada pasien stroke jadinya cadel, lali-lali ya. Padahal udah tua tapi cadelnya baru. Iya. Bisa juga gejalanya, kalaupun tidak yang bagian dari itu, bisa juga gangguan fungsi bicaranya. Ya, jadi biasanya pasien cuma bisa ngomong padahal maksudnya mau ngomong benda itu, seperti itu. Jadi mau ngomong tapi nggak bisa dikeluarin. Ya. Walaupun pemahamannya juga bisa. Jadi waktu kita minta untuk Pak angkat tangan kanannya, pasien itu paham, tapi untuk menyampaikan apa yang dia inginkan itu susah. Jadi nggak cuma bibir merot aja atau lumpuh setengah badan aja ya, dok? Ya, ada bisa juga, dok, itu kejang-kejang. Ya, kejang-kejang itu juga bisa juga jadi gejala stroke ya. Biasanya sih ya kalau yang paling gampang sih kalau tensinya tinggi banget pasti ada nyeri kepalanya, ada pusingnya, sakit kepala dengan disertai muntah-muntah, ya itu harus dicek sih sebenarnya. Jadi jangan dianggap cuma pusing, aduh apalagi masuk angin. Iya, biasa penyakit orang Indonesia. Apalagi musimnya lagi musim hujan gini. Betul ya, dok ya, nggak boleh diremehin ya, dok. Iya. Baik, dokter. Terus dokter, kalau misalnya kita sudah menemukan gejala-gejala yang tadi dokter sebutkan, sudah curiga ke arah stroke, apa sih, dok, yang harus kita lakukan? Yang harus dilakukan sih sesegera mungkin diperiksakan ke dokter ya. Sesegera mungkin diperiksakan. Mungkin kalau kebanyakan di masyarakat kita kan mungkin
nanti ya nungguin anaknya dulu yang dari luar kota datang selang berapa hari lah, karena nanti takutnya dengan seiring berjalannya waktu gejalanya akan makin parah, makin nambah lagi ya. Jadi sesegera mungkin dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat, apakah klinik, apakah puskesmas atau rumah sakit ya, biar dicek lebih lanjut. Oh mungkin pada pasien yang satu ini, oh ternyata tensinya tinggi banget, jadi memang harus cepat-cepat diturunkan. Oh ternyata memang gula darahnya tinggi banget, harus cepat-cepat diturunkan ya. Dan biar nggak nambah lagi gejalanya. Jadi kebanyakan pasien kalau di pasien itu, dok ini tangan sama kaki kanan saya nggak agak berat diangkat. Tapi karena nungguin rundingan keluarganya yang mungkin dari beberapa jam ke beberapa hari itu gejalanya tambah parah. Jadi benar-benar yang tidak bisa diangkat. Mungkin kemarin agak bisa diangkat tapi lebih lemah ya, berat aja. Tapi yang seiring berjalannya waktu makin parah, makin nggak bisa diangkat. Mungkin nanti makin tambah pelonya. Gitu. Okay. Jadi kuncinya harus secepat dan sesegera mungkin ya dok ya. Secepat dan kalau sesegera kena mungkin. gejala itu. Iya. Ini dok, biasanya di masyarakat suka ada beredar-beredar nih mitos atau boleh nih dok, kalau misalnya gejala stroke nggak usah cepet-cepet ke rumah sakit, ditusuk aja jarinya pakai jarum gitu, itu boleh nggak sih dok? Sebenarnya ngaruh nggak sih dok? Sebenarnya enggak sih dok, nggak ngaruh ya. Jadi itu mitos ya dok mitos ya? aja, ya. Siap, Atau dok. mungkin seringnya sih mungkin bawa aja ke tukang urut, nanti cepet itu bisa gerak lagi, kuat lagi ya. Seringnya nggak boleh gitu sih. disepelein ya dok, Iya. gejala itu ya. Jadi kuncinya adalah sesegera mungkin ke rumah sakit ya dok ya. Baik dokter. Terus kalau misalnya kita udah tahu stroke dari bukan itu, pengobatan stroke itu seperti apa sih dok? Pengobatan stroke sih tetap balik lagi dok, penyakit dasarnya apa dulu? Apakah memang darah tinggi, penyakit gula, atau memang kolesterolnya tinggi juga bisa ya. Jadi memang harus terkontrol istilahnya ya. Kemudian kalau stroke sendiri kan memang ada dua macam jenisnya dok. Yang satu penyumbatan, stroke penyumbatan, yang satu stroke pecah pembuluh darah. Kalau stroke penyumbatan memang harus minum obat pengencer darahnya harus rutin ya, di samping obat darah tinggi, obat gula dan obat lain-lainnya ya. Kemudian kalau yang stroke penyumbatan ya memang harus banyak faktor dok. Mungkin kolesterolnya bagus, tapi ternyata seiring berjalannya waktu makannya tidak terkontrol ya. Jadi yang enak-enak maunya mungkin padang, besok ganti apa, sate, iya besok ganti kambing dan lain-lain ya. Kalau itu dari segi pengobatan. Kemudian kalau dari segi non obatnya ya, non obat kimianya itu bisa dilakukan fisioterapi ya. Jadi misal kalau memang ada terjadi kelumpuhan tangan dan kaki sisi kanan atau separuh sisi kiri, jadi bisa dilatih ya, dilatih. Memang tidak instan sih, dalam artian sekali datang fisioterapi langsung kuat lagi ya, memang harus rutin ya. Di samping itu juga nanti bisa juga mungkin kalau ada gangguan bicaranya seperti tadi pelo, bisa juga dilatih fisioterapinya yang terapi wicara. Oke. Ya. Jadi ternyata fisioterapis bukan untuk yang habis operasi aja ya dok, atau patah tulang aja ya dok ya. Ternyata stroke ada fisioterapinya ya dok. Bisa ya. Terus ini dok, kalau misalnya sudah terkena stroke nih, bisa nggak dalam beberapa tahun atau beberapa bulan kena stroke lagi nih dok, itu bisa nggak dok? Tetap bisa berulang bisa ya. berulang, ya. Pada kasus apa bisa berulang? Pada kasus yang penyakit dasarnya itu tidak terkontrol ya. Biasanya sih pasien itu dokter saya sudah capek, bosen minum obat itu udah bertahun-tahun, cuma saya sehat-sehat aja sih dok, ini nggak ada gejala apa-apa. Biasanya pasien sih gitu yang mikirnya ya. Begitu di stop obatnya, misal obat darah tingginya di stop, tensinya naik, serangan lagi. Bisa. Jadi, itu biar nggak kumat lagi atau biar nggak kambuh lagi, berarti tetap harus berobat rutin ya dok? Harus minum obat rutin. Istilahnya memang minum obat seumur hidup ya. Jadi memang biasanya pasien banyak yang bosen sih gitu. Iya, jadi kadang kan ada yang
saya sudah sembuh, saya sudah bisa ini lagi, udah nggak ada keluhan lagi, tapi udah nggak boleh di stop ya dok nggak obatnya boleh. ya, berarti harus terus ya. Iya. Terus ada caranya nggak dok biar mencegah terkena stroke lagi, atau mungkin yang belum pernah kena stroke nih, jangan sampai ya dok, jangan sampai kena stroke, apa tipsnya biar tidak terkena stroke dok? Tipsnya tetap menjaga pola hidup sehat dok ya. Biasanya sih olahraga rutin ya. Mungkin bukan olahraga yang benar-benar harus olahraga yang harus ke gym dan lain-lain. Yang simple aja, mungkin jalan kaki tiap pagi, atau mungkin senam-senam. Kalau biasanya kalau lansia itu kan sering ada grupnya dan senam sering lansia, sering ada senam lansia. Kemudian pengendalian untuk penyakit dasarnya ya. Jadi kalau ini nanti kan ada acara yang untuk lansia atau untuk apa dok? Lansia ya. Kalau untuk lansia kan biasanya ada posyandu lansia juga. Jadi biasanya dicek dari tekanan darahnya sama gula darah biasanya. Kadang-kadang ya. Kemudian yang bisa dilakukan ya untuk pola hidup sehat. Jadi merokok harus nggak boleh. Jadi merokok nggak boleh ya. Biasanya pasien nawar dong. Dikurangin dikit deh boleh dikit ya. Kurangin aja ya dok ya. Jangan stop sama sekali. Kita nggak boleh sama sekali ya, dok ya. Bener-bener nggak boleh. Untuk mencegah ya dok ya. Untuk mencegah ya. Nah ini kan yang banyak kena sebenarnya lansia dok. Tapi kalau usia-usia muda nih kayak saya gitu, bisa nggak dok kena stroke dok? Tetap bisa ya. Di samping penyakit dasar yang menyebabkan stroke, kalau usia muda biasanya memang ada gangguan kelainan di pembuluh darah di otaknya sendiri ya. Jadi mungkin apakah itu memang dari keturunan, bisa juga itunya ya. Jadi nggak semua usia bisa ya dok bisa, ya. Tetap jadi kita semua harus waspada, seluruh gender, laki-laki, perempuan, usia muda, tua, semua harus waspada ya dok ya. Baik dokter. Satu lagi nih dok, terakhir. Kalau misalnya stroke itu katanya nggak bisa sembuh dok. Kalau udah stroke saya nggak bakal bisa jalan lagi. Itu benar nggak dok? Enggak benar sih. Gimana nih dok? Terus apa upayanya biar bisa kembali istilahnya hidup normal gitu ya dok? Karena orang kalau udah kena stroke kadang sudah putus asa. Jadi saya udah nggak bisa apa-apain lagi nih, udah kena stroke. Itu gimana dok? Apa yang harus dilakukan? Tetap balik ke mindsetnya ya. Mindsetnya memang ya istilahnya jangan udah kan kebanyakan pasrah aja ya, jadinya jadi kayak malas-malesan, bahkan untuk kesehariannya aja makan males ya. Jadi memang harus mindsetnya harus positif, dalam artian minum obatnya harus rutin, kemudian dibantu fisioterapi ya. Di fisioterapi membantu sekali ya sangat dok, membantu sekali ya. Ya memang harus mungkin berkali-kali ya untuk tahapannya ya, nggak langsung sekali jadi itunya. Jadi nanti pelan-pelan sih memang ya, pelan-pelan. Tapi ikhtiarnya begitu ya dok ya. Dengan fisioterapi bisa belajar jalan lagi atau bicara lagi gitu berarti bisa ya dok ya. Mungkin yang lemah jarinya bisa nanti megang lagi untuk aktivitas sehari-harinya gitu, bisa juga ya. Baik, sangat jelas sekali ya penjelasan dari Dokter Dewi, spesialis neurologi. Kita sekarang jadi tahu stroke itu apa sih. Kemudian gejala-gejalanya tadi sudah disebutkan ya dok ya. Terus bagaimana kita mencegah dan pengobatan stroke itu seperti apa saja. Dan ternyata stroke itu bisa mengenai semua umur, dari muda sampai lanjut usia. Baik, intinya untuk pengobatan stroke harus rutin ya dok ya, check up, berobat juga. Harus kontrol, minum obatnya juga harus teratur. Dan yang pasti jangan menyerah, karena setelah stroke ada fisioterapi ya dok, supaya mengembalikan kehidupan kita menjadi normal kembali. Baik, terima kasih banyak dokter Dewi atas ilmunya, sharingnya, semoga bermanfaat buat penonton semuanya. Sekian dari saya mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.